Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Yuli Agustin. Di sini saya ingin mempresentasikan final project saya, mata kuliah pemrograman web. Mari kita ulas bersama-sama ya. Di sini saya ingin menjelaskan tentang halaman awal dari tugas final project saya. Di sini saya memakai di sini ada navbar yang terdiri dari navbar brand, di sini ada navlink, dan di sini ada jumbotron, dan di sini ada displaynya. Terus di sini ada leadnya, dan di sini ada buttonnya. Terus habis itu di sini juga ada footernya. Mari kita lihat codingannya ya. Kalau dilihat dari codingannya, di sini saya mengasih my CSS-nya index.css dan namanya index.html. Terus di sini saya mengasih judul home, soalnya ini adalah halaman awal, dan di sini ada tampilan awalnya itu ada navbar. Di navbar sini saya memakai navbar brandnya Risa Yuli. Terus dan saya kasih kalau di navbar brandnya nanti saya kasih link. Terus habis itu di sini ada terus habis itu ada nav item index, terus artikel, terus blog, dan di sini ada button kontaknya. Habis itu di sini saya membuat navbarnya fix stop. Biar apa? Soalnya kalau di scroll itu biar posisinya itu tetap nggak berpindah-pindah. Dan di sini navbar backgroundnya itu saya hilangin. Jadi dia menggunakan backgroundnya itu pakai jumbotronnya, menyatu sama jumbotron. Nah, habis itu di sini navbarnya saya kasih margin left auto, soalnya biar ke kanan. Terus habis itu CSS-nya di sini saya pakai font family Pacifico sama font size-nya 32 pixel. Terus navlink-nya saya kasih Balsamic Sans, ini beda font family ya, navbar brand sama navbar link. Terus font size-nya 15 pixel di navlink-nya. Terus habis itu di sini saya ada desktop version. Di navbar brand sama navlink-nya saya kasih warna hitam. Text shadow-nya saya kasih warna abu-abu. Ini saya ada navlink hover after. Navlink hover after itu untuk membuat garis bawah di navlink sini. Nah, kayak gini. Nah, habis itu di navlink hover after ini saya kasih kontennya kosong, displaynya block. Terus border bottomnya itu 3 pixel ukurannya. Terus ukuran dari garisnya itu 50% dari panjang ininya garisnya. Terus habis itu saya kasih margin auto biar ke tengah. Terus ada padding bottom sama margin bottom. Padding bottom ini untuk mengukur jarak dari home untuk garis ini. Terus habis itu margin bottomnya agar tulisan ini kalau mau diklik tuh nggak berpindah-pindah gitu, nggak naik-naik kayak gitu. Terus habis itu
Di sini saya menggunakan Jumbotron. Jumbotronnya ini saya kasih background image. Terus background size-nya itu saya kasih cover. Terus tingginya 610 pixel. Terus text align-nya saya kasih center. Dan margin bottom-nya saya kasih 30 pixel. Terus di Jumbotron display-nya ini, untuk Jumbotron display itu untuk nama ya. Di sini saya kasih warna hitam. Terus margin top-nya 120 pixel, font weight-nya 200, dan font family-nya saya kasih balsamic sans, dan ini juga saya download sendiri. Di Jumbotron lid-nya, di tulisan Maka Nikmat Tuhanmu itu, saya kasih warna hitam. Terus text align-nya itu saya kasih center, font family-nya itu saya kasih balsamic sans, font family-nya itu saya kasih balsamic sans, dan margin top-nya itu minus 15 pixel. Di sini ada tambahan copyright. Copyright ini saya kasih warna biru. Terus habis itu text line-nya saya kasih tengah, dan saya kasih padding 10 pixel. Terus color untuk tulisannya itu saya kasih warna putih, dan font family-nya ini saya kasih Segoe UI Tahoma Geneva Verdana Sans Serif. Jadi di sini saya akan mendeskripsikan tentang about. Tadi dari home. Dari home sini ada button about. Kita klik aja button about me. Nah, habis itu di sini ada about me. Di about me ini ada sama seperti yang di home tadi, ada navbar. Tapi ada navbar, terus habis itu ada Jumbotron, tapi bedanya di sini ada button. Buttonnya ini saya kasih tulisan I'm Risa Yuli. Ini bisa diklik dan nanti bisa ke bawah sini. Nah, di sini menjelaskan tentang about me. Nah, di sini saya ada tentang saya, ada sepenggal cerita tentang saya, ada foto juga, dan di sini ada button curriculum vitae. Terus habis itu di sini ada footer. Di footer sini ada logo. Di sini ada copyright juga. Di bawah logo ini ada link HTML. Di bawah logo ini ada link seperti email, Instagram, sama Pinterest. Kita lanjut ke sini, ke codingannya. Di codingan sini nggak jauh berbeda dengan yang di home tadi. Bedanya di sini saya kasih nama about.html, dan CSS-nya saya kasih nama about.css. Habis itu title-nya saya ganti about me, soalnya di sini menceritakan tentang saya, bukan ini halaman keduanya. Terus habis itu navbarnya itu sama kayak yang di awal tadi. Terus habis itu di sini ada Jumbotron. Di Jumbotron tadi saya isi cuman gambar dan tulisan dan button yang ada tulisannya I'm Risa Yuli. Terus habis itu di informasinya saya kasih kelas container, terus ada baris, terus habis itu ada kolom text center. Di sini kolom text center itu kayak satu baris, terus text centernya teksnya berada di tengah. Dengan di information ini ada kelas container, terus habis itu ada row dan ada kolom. Ini ada kolom kayak gini tuh. Di sini ada kolom text center. Di sini kolom text centernya ini dipakai untuk tulisan about me, pakai heading 1 yang paling besar tulisannya. Terus habis itu di sini ada
eh, ada baris lagi dan ada kolom lagi yang diisi dengan image, gambar, dan ada tulisannya. Di image ini saya kasih row no gutters. Di sini gunanya untuk dua kolom, tetapi yang kolom MD4 ini saya kasih gambar, dan yang kolom MD8 ini saya kasih tulisan. Terus habis itu di kolom MD8 ini saya kasih card body, terus ada card title-nya tentang saya, dan ada card text-nya itu tentang memperkenalkan diri. Terus habis itu di bawah card text-nya itu ada link button dari kurikulum vitae. Di sini ada footer. Di footer ini saya kasih background dark. Terus habis itu saya kasih container text center biar tulisannya bisa ke tengah. Terus habis itu saya kasih gambar logo. Ini logo saya buat sendiri. Terus habis itu saya kasih kolom. Kolomnya ini saya isi Instagram, email, dan Pinterest. Dan intinya ini saya isi sosial media. Di sini ada copyright. Copyright ini saya kasih kelas copyright text center biar tulisannya ke tengah. Terus habis itu saya kasih text white biar tulisannya putih, menjadi warna putih. Terus habis itu font weight bold biar tulisannya tebal, dan background primary. Terus habis itu di sini saya kasih paragraf website by Riza Yuli, dan saya kasih font awesome-nya Farva Copyright 2020. Tampilannya seperti ini. Selanjutnya saya akan masuk di kurikulum vitae. Di sini saya ingin menjelaskan tentang kurikulum vitae. Di kurikulum vitae ini saya ada navbar seperti yang tadi. Terus di sini ada kurikulum vitae-nya. Di sini ada foto dan nama. Di sini saya kasih link sosial media, dan di sini saya kasih tentang cerita tentang saya, dan di sini ada biodata saya. Terus habis itu di sini ada pendidikan yang saya tempuh dari SD sampai sekarang. Dan habis itu di sini ada keahlian, dan di sini ada pengalaman kerja, dan di sini ada footernya dari CV tersebut. Di sini juga ada copyright dari HTML-nya. Jika di coding seperti ini. Di sini saya tulis judulnya cv.html, terus CSS-nya cv.css, dan di sini title-nya saya ganti kurikulum vitae. Terus habis itu di sini navbarnya seperti yang tadi, seperti halaman awal dan halaman-halaman lainnya. Masuk di sini. Di sini saya kasih kontainer padding 4, text center, terus backgroundnya saya kasih warna coklat. Terus di sini saya kasih gambar profile saya, terus saya kasih ukuran 100 pixel. Terus saya kasih class rounded circle biar gambarnya bisa berbentuk lingkaran. Terus dan posisinya di tengah. Terus saya membuat kolom untuk nama, dan di sini saya kasih heading 5. Terus di sini saya buat kolom lagi untuk sosial media. Di sosial media ini saya kasih
font awesome-nya seperti Facebook, Instagram, Pinterest, dan Telegram. Terus habis itu di kontainer selanjutnya saya kasih row justify content between. Soalnya di sini saya ingin membuat 2 kolom, tapi di tengah-tengahnya itu kosong. Nah, di bagian kiri saya kasih about me dan cerita-cerita tentang saya, dan di sebelah kanannya saya kasih info-info atau biodata saya. Terus habis itu selanjutnya, di sini biodata ini saya kasih font awesome juga seperti tanggal lahir, seperti nomor handphone, terus seperti email dan sekolahan. Di sini saya membuat kontainer MY5 berisi baris kolom 1 rata tengah. Terus di sini saya kasih font awesome graduate, dan di sini saya kasih kolom justify content center rata tengah dengan size larger. Terus saya kasih tulisan pendidikan. Di pendidikan ini saya kasih riwayat pendidikan saya dari SD sampai kuliah sekarang. Terus di sini di rata tengah MY3-nya saya kasih kolom small 4 diisi dengan tahun, dan di sini kolom small 8 saya kasih dengan sekolah saya, sama seperti yang di bawahnya sampai yang di perkuliahan. Selanjutnya saya membuat kontainer lagi dengan tulisan dengan isi keahlian. Di sini di keahlian ini saya sama seperti tadi, saya kasih font awesome. Terus di sini saya kasih justify content center rata tengah, dan di sini ada size-nya large dengan tulisan keahlian. Terus habis itu saya kasih baris kolom 6, saya kasih tulisan desain grafis, dan di sini ada persentase saya dalam keahlian tersebut. Di sini saya menuliskan 2 keahlian, desain grafis dan editor video, dengan persentase yang berbeda. Terus habis itu di sini saya buat kolom lagi, membuat konten lagi, diisi dengan pengalaman kerja. Di sini sama seperti tadi, kolom 1 rata tengah. Terus di sini saya kasih font awesome-nya. Terus di sini saya kasih justify content center rata tengah, dan di sini ada ukurannya larger. Di sini ada pengalaman kerja, dan di sini di call small 12 text align-nya center. Di sini saya kasih quality control, dan PT Atco ini pengalaman kerja saya. Terus paling bawah saya kasih kontainer padding 4. Untuk penutup saya kasih logo dan ukurannya 200 pixel. Dan di sini saya kasih copyright-nya, copyright text center text weight sama seperti yang awal, website by Risa Yuli. Di sini copyright-nya di sini copyright-nya text center text weight font weight sama seperti yang awal. Di sini saya kasih tulisan website by Risa Yuli, dan font awesome-nya copyright. Terus di CSS-nya di sini sama seperti tadi navbar-nya. Terus habis itu ini di sini saya kasih background color berbeda dari yang di awal, soalnya di sini nggak ada jumbotronnya. Terus saya kasih navbar-navlink, kontainernya col 4 font family-nya saya kasih Epic Garamond. Di sini saya akan masuk di bagian artikel. Di bagian artikel ini terdapat navbar seperti yang awal. Terus habis itu di sini saya kasih jumbotron image. Terus habis itu di sini saya kasih tempat wisata Indonesia yang wajib dikunjungi. Indonesianya ini pakai bold. Saya kasih bold. Terus habis ini sini saya buat Candi Borobudur dan fotonya. Terus
Di sini juga ada teks kecilnya, dan di sini ada logo dan sosial media dan footer, copyright maksud saya. Terus habis itu di sini di artikel ini saya kasih artikel.html, terus CSS-nya saya kasih artikel.css. Terus habis itu di sini title-nya saya kasih artikel. Navbarnya sama seperti yang awal. Jumbotron-nya saya kasih Jumbotron Fruit container. Di sini di Jumbotron ini saya kasih background image dan background size-nya cover. Terus tingginya 660 pixel. Terus habis itu selanjutnya ada kontainer selanjutnya. Di sini saya buat kolom text center dengan isi heading 1 tempat wisata. Indonesianya saya kasih tebal, saya kasih bold. Terus yang wajib dikunjungi seperti biasa. Terus habis itu saya kasih card. Di sini saya menggunakan card MB3, row-nya bersebelahan dengan tulisan. Jadi kayak gambar dan tulisan itu bersebelahan. Terus habis itu di row yang awal ini kolom MD4-nya saya kasih gambar candi. Terus habis itu di sini kolom MD8-nya saya kasih card body. Di sini juga ada card title-nya. Di sini ada card text-nya. Card text-nya saya kasih penjelasan tentang Candi Borobudur. Terus habis itu di sini ada card text yang ukurannya kecil. Saya kasih lokasinya. Terus selanjutnya sama seperti yang atas. Sampai yang di Bedugul Bali ini juga sama. Terus habis itu di sini ada footernya. Footernya sama seperti yang tadi. Saya kasih background dark, terus saya kasih gambar logo, dan di sini ada font awesome-nya. Di sini ada footer juga sama seperti yang awal. Terus CSS-nya nggak terlalu banyak, cuman Jumbotron. Dan copyright card image-nya 300 pixel. Terus kolom 5-nya ini text line right. Selanjutnya saya masuk di bagian blog. Di blog sini saya cuman kasih carousel. Di sini ada navbarnya, dan di sini ada copyright-nya. Di carousel ini di sini ada tulisan, saya kasih tulisan Wonderful Indonesia dan tulisan berbagai tempat wisata di Indonesia. Sebelahnya ada gambar selanjutnya, tapi ini saya kasih ganti lokasi gambarnya dan deskripsinya. Terus habis itu di sini juga sama Candi Borobudur dan deskripsinya. Kalau dilihat di sini, saya kasih blognya namanya blog.html, terus my CSS-nya blog.css, dan di sini harusnya diganti blog. Ini harusnya diganti blog. Dan habis itu navbarnya juga sama, dan di sini saya kasih carousel. Di sini saya copy paste dari Bootstrap. Saya ambil dari Bootstrap carouselnya. Pakai carousel yang berindikator. Di sini pertama ada carousel inner, terus carousel item aktif. Saya kasih gambar dengan ukuran width-nya 100. Terus habis itu di sini captionnya saya kasih heading 5, dan paragrafnya saya kasih berbagi tempat di Indonesia yang halaman awal. Terus yang kedua carousel itemnya sama. Di sini ada heading 5 juga, Pulau Pura Ulu Watu Bali.
Terus di sini ada pura eksotis, ada apa namanya paragraf yang mendeskripsikan tentang Pura Uluwatu Bali. Terus habis itu di sini yang ketiga ini juga sama. Di sini juga ada cursor control preview icon. Di sini juga ada ikonnya buat apa namanya previews dan next. Terus di sini ada copyright. Terus di CSS-nya di sini ada ini cursor item dengan tinggi 620 pixel sama margin tabnya minus 150 pixel sama cursor item IMG-nya 150 pixel. Selanjutnya ada di Contact Me. Di sini saya kasih sama seperti tadi home navbar. Di sini ada background image juga. Di Contact Us ini saya kasih tulisan Contact Us dan Let's Meet Together. Tulisan di sini bisa kasih nama. Di sini juga bisa kasih email. Dan ini pesan-pesan yang ingin dikirimkan. Kirim pesan. Terus habis itu di sini juga ada list. Saya kasih list lokasi dan ada email dan ada nomor handphone. Di sini juga ada ini pesan email, sosial media, Instagram dan Pinterest, dan di sini ada copyright. Di kontak ini codingannya sama seperti yang awal. Di sini saya kasih nama kontak.html dan CSS-nya kontak.css. Terus di sini seharusnya dan di sini saya ganti kontak. Terus habis itu di sini saya navbar sama seperti yang awal. Terus di sini saya kasih jumbotron fluid juga. Terus di sini di jumbotron sini sama, ini saya kasih image-nya, terus saya kasih background size-nya, ada tingginya 550 pixel. Terus habis itu di sini saya kasih kontainer. Di sini saya kasih panel, di sini saya kasih large panel. Terus di sini ada row justify content center. Di sini ada isinya seperti row large text center. Di sini ada kontak us pakai heading 1 kontak us-nya. Terus dan let's meet together-nya saya kasih heading 5. Terus habis itu di sini saya kasih row justify content between. Terus di sini ada kolom large 4, ada form group. Di form group ini isinya seperti ada nama, terus ada email dan ada pesan. Di sini juga ada ID-nya nama. Di sini ada kelas form control-nya. Terus di sini ada form group button-nya yang tulisannya kirim pesan. Terus di sini ada kolom baru. Ini sebelahnya diisi dengan alamat saya dan diisi dengan email dan diisi dengan nama. Terus habis ini saya kasih footer. Terus habis itu saya kasih ini ada font awesome. Terus di sini ada copyright-nya seperti biasa, seperti yang awal tadi. Di sini jumbotron display 4-nya saya kasih margin top 120 pixel, margin bottom-nya minus 120. Terus habis itu row-nya saya kasih background color white smoke. Terus margin top-nya negatif
10 minus 10 pixel. Udah, itu saja. Sekian penjelasan pemrograman web final project dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf, soalnya saya juga baru belajar. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.